balik lagi di channel aku. Kayaknya udah lama banget aku nggak ngepost video di YouTube aku. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video tentang rekomendasi vitamin untuk ibu hamil yang sedang aku konsumsi atau yang pernah aku konsumsi sebelumnya. Jadi stay tune terus. Jadi ini beberapa vitamin yang pernah aku minum atau sedang aku minum saat aku sedang hamil. Jadi yang pertama itu, sebelum aku hamil, aku udah minum rekomendasi dari saudara, dari sepupu suami aku yang kebetulan adalah bidan. Jadi dia ngerekomendasiin sebelum hamil dan bahkan sebelum nikah itu kita udah minum asam folat. Sebenarnya mereknya bisa apa aja. Dan kalau aku minumnya yang Blackmores yang Evolic. Terus kalau suami aku minumnya Blackmores yang Polavit. Sebenarnya kandungannya sama-sama asam folat, jadi pakai yang mana aja bisa. Kemudian ketika udah ketahuan hamil, Evolic ini masih aku minum sampai usia sekitar kandungan 3 bulan gitu. Aku masih minum ini sampai usia kandungan sekitar 3 bulan. Kemudian aku kan periksa itu ke klinik. Dari klinik itu dapat tambahan vitamin kalsium, mereknya Kal 95, nanti aku tunjukin di sini. Dan itu juga omega 3. Aku lupa mereknya apa, itu omega 3. Kalau nggak salah Kal 95 dan omega 3 itu di klinik itu nebusnya 300 ribuan gitu. Kalau yang ini aku lupa harganya, nanti aku tulis di description box. Kemudian aku juga pernah dapat obat vitamin dari puskesmas, karena aku juga periksain ke puskesmas kan, biar dapat buku pink untuk ibu hamil itu. Jadi aku dapat beberapa obat dari puskesmas itu, kalau nggak salah yang 2. Sama ada satu vitamin C yang bulat kecil, terus folic acid, ini folic acid yang dari puskesmas 1 mg. Kemudian aku juga pernah dikasih yang kalsium tapi versi puskesmasnya kayaknya gitu, kalsium lactate tablet 500 mg. Dia bentuknya tablet semua. Kalau yang Evolic kemarin tadi itu juga bentuknya tablet, kecuali yang omega 3 yang aku ceritain itu bentuknya kayak apa ya, kayak kapsul lunak gitu. Nah, untuk obat-obat yang aku minum, vitamin yang aku minum sekarang itu aku punya beberapa vitamin yang aku minum dari semenjak usia kandungan 4 bulan sampai sekarang dan kemungkinan sampai seterusnya. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin untuk ibu hamil itu pasti kandungan atau komposisinya itu nggak jauh-jauh dari asam folat atau folic acid. Kemudian ada omega, terus ada kalsium. Kemudian ada beberapa juga yang nyaranin pakai DHA, itu untuk perkembangan otak dan janin bayi. Terus aku jelasin yang sedang aku minum saat ini dan sampai selanjutnya. Jadi aku punya ini yang dari dokter, disaranin oleh dokter kandungan aku. Jadi dia nyaranin ini pakai Prohelic. Prohelic ini harganya cuma 90 sampai 100 ribu kalau nggak salah, nanti aku tulis linknya di description box. Untuk komposisinya aku bacain, dia mengandung ferrous fumarate 30 mg, itu kayak Fe zat besi gitu. Terus folic acidnya 0,8 mg. Kemudian niacinamide-nya 30 mg, B1-nya 6 mg, B6 5 mg, B12 0,025 mg, dan fish oil EPA 10%, DHA 50%, 200 mg. Nanti untuk lebih jelasnya nanti aku capturein, aku taruh di sini. Dia kalau dibandingin suplemen-suplemen yang lengkap lain, itu menurut aku dia kandungannya nggak sebanyak suplemen lain, tapi persentase kandungannya itu ini cukup tinggi. Mungkin karena itu jadi dokter nyaranin ini. Kemudian dari dokter kandungan juga nyaranin aku disuruh minum kalsium.
Aku nggak disuruh kalsium merek apa merek tertentu gitu, nggak. Cuma aku disaranin sama sepupunya suami aku yang bidan pakai yang merek Easycal. Katanya dia disaranin salah satu dokter dulu pakai yang kalsium yang ini bagus, jadi aku pakai yang ini minumnya aku 2 kali 1. Untuk komposisinya dia mengandung koral kalsium 500 mg, D3 nya 400 IU, K1 nya 25 mikrogram, magnesium 100 mg, boron 1 mg, dan zinc 5 kg. Kemudian ini juga terdapat peringatan-peringatan gitu, tidak boleh digunakan pada orang yang sedang diobati, pembekuan darah, dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian ingin mengkonsumsi vitamin apapun, baik sedang hamil ataupun tidak hamil, apalagi kalau lagi hamil, itu pastikan kalian konsultasikan dengan dokter kandungan kalian dulu, jangan asal beli-beli dulu aja. Terus vitamin selanjutnya itu aku minum vitamin D3. Aku pakai yang merek ini. Aku pakai yang sekarang itu yang 1000 IU. Untuk vitamin D3 di klinik pertama aku pernah periksa itu aku sebenarnya diresepinnya 5000 IU. Cuma nggak disaranin, maksudnya bukan nggak disaranin, nggak dikasih tahu harus pakai merek apa gitu. Nah, aku belum beli karena aku setelah aku dapat info dari dokter gitu, aku mesti selalu browsing gitu dulu, cari info, tanya option second opinion yang lain dulu kayak gitu. Nah, dan menurut pendapat aku 5000 IU itu ketinggian. Karena aku pernah baca vitamin D3 itu untuk ibu hamil maksimal itu 2000 IU kecuali aku punya defisiensi vitamin D3, vitamin D. Jadi aku beli yang 1000 IU merek No ini yang isi 180. Ini kandungannya nggak ada kandungan lain selain vitamin D3. Terus aku minum ini 2 kali 1. 2 kali 1. Nanti aku tulis di description box juga aku belinya di mana. Ini harganya 160 ribuan sekian gitu kalau nggak salah. Nah, terus dari dokter kandungan aku itu dia nyaranin aku sebenarnya minum susu hamil. Tapi aku itu dari dulu banget, dari kecil gitu nggak bisa minum susu, nggak bisa nyium bau susu, jadi kayak bau susu sapi gitu, nggak suka. Jadi aku bilang ke dokternya, aku nggak bisa dok minum susu hamil gitu, sama sekali nggak bisa, bakalan mual gitu, aku bilang kayak gitu. Jadi dokternya nyaranin aku suruh minum Hidromama. Dan setelah aku pelajari produk ini produk kayaknya tuh bagus banget gitu loh, karena dia mengandung asam folat yang tinggi dengan vitamin C yang tinggi dan gula yang rendah. Jadi even kamu nggak hamil pun kamu bisa minum ini. Bahkan dia juga bisa diminum untuk ibu menyusui. Jadi karena sebagai booster ASI, jadi menurut aku bakal minum ini hingga aku udah melahirkan dan udah menyusui nanti. Dan rasanya tuh banyak. Aku beli 5 rasa. Kalau nggak salah dia punya 6 rasa. Jadi rasa yang aku belum nyoba ini, yang rasa kelapa belum aku coba. Terus ada rasa mixed berry, ini cukup asem yang gitu. Terus habis itu ada rasa jeruk. Rasa jeruk ini kayak kamu minum sirup ABC gitu deh. Sebut merek. Terus rasa lemon, yang ini udah habis karena yang ini enak banget. Menurut aku sih ini enak, nggak gitu asem, seger, di tenggorokan juga enak. Sama yang satunya lagi juga menurutku yang enak itu rasa blackcurrant. Jadi dia asem blackcurrant tapi nggak yang asem banget gitu. Ini enak. Yang belum aku coba dan aku nggak beli itu rasa kopi, karena aku takutnya sebenarnya boleh ibu hamil minum kafein, cuma aku menghindari, jadi aku nggak beli yang rasa kopi itu.
Untuk kandungannya semua rasa itu sama. Jadi rasa itu cuma perisa ya. Jadi bukan ada kandungan jeruk atau kandungan blackcurrant, nggak kayak gitu. Jadi kayak kalau aku baca sih cuma perisa. Nah, untuk kandungannya itu mengandung yang lainnya 0% nih, protein, kolesterol, lemak itu nggak ada. Terus karbohidrat totalnya itu 17 gram, itu dari gula 15 gramnya. Dan itu menurutku kandungannya rendah untuk minuman-minuman berasa. Terus mengandung natrium, kalium, vitamin C 100% dan asam folatnya 10%. Untuk kalorinya ini 70 kalori. Jadi kalaupun kamu diet pun sebenarnya ini nggak masalah. Boleh nanti buka link website Hydromama ini buat baca-baca dan pelajari lebih lanjut kalau kalian pengen minum. Aku nggak promosi tapi ini emang enak. Terus akhir-akhir ini aku juga karena Prohelik yang tadi itu habis dan aku belum beli lagi, aku sementara ganti vitamin aku dengan Black Moss yang Pregnancy and Breastfeeding Gold. Ini kandungannya daripada Prohelik tadi emang kandungannya lebih banyak. Tapi untuk persentasenya kurang lebih aja, ada yang lebih tinggi di Prohelik, ada yang lebih tinggi di Black Moss. Tapi yang Black Moss ini bisa digunakan sampai nanti menyusui. Jadi ini emang untuk pregnancy and breastfeeding, katanya orang-orang sih ini juga bikin ASI lancar gitu. Cuma kan aku kan masih belum tahu ya. Untuk kandungannya nanti aku fotoin di sini. Jadi kayak kurang lebih ada asam folat, kalium, fish oil, Fa, niacinamide, vitamin C, zinc, magnesium, dan lain-lain. Ada vitamin D-nya juga. Vitamin E maksudku. Ya. Sebenarnya ini tuh emang banyak banget yang ngerekomendasiin. Katanya ini bagus. Jadi aku juga beli. Cuma kekurangannya adalah kapsulnya itu besar banget dibanding obat-obat yang lain. Jadi segimana ya, sejempol. Pokoknya besar banget. Jadi ditelan, bagi yang nggak bisa nelan itu kayaknya susah. Untungnya aku bisa. Terus jadi dalam satu hari aku itu minum Black Moss-nya 2. Ini karena aturan pakainya emang 2 kali 1. Kemudian aku minum vitamin D3-nya ini 2. Sebenarnya boleh 1, boleh aja kayaknya. Soalnya kan di vitamin-vitamin yang lain juga ada yang mengandung vitamin D. Terus aku juga minum EasyCol. Ini yang 2 kali 1 juga, kalsium. Sama Hydromama ini 1 kali 1. Aku sering banget lupa minum yang kedua. Jadi minum pagi, terus minum sore. Sorenya tuh lupa. Jadi cara aku pakai tempat obat lucu ini, aku masukin ke sini setiap harinya. Soalnya kan aku ngantor, jadi aku masukin ke sini. Pagi aku minum, sore aku minum. Jadi aku bakal inget. Biarpun kadang-kadang masih lupa. Jadi sekian dulu video dari aku. Nanti aku bakal taruh semua produk yang tadi aku sebutin di video di link description box. Kalian cek aja untuk masalah harga, kandungan, dan lain-lain. Dan jangan lupa kalian konsultasikan dulu ke dokter kandungan kalian pada saat kalian ingin membeli suatu vitamin atau obat-obat tertentu. Karena kita tidak tahu kondisi tubuh dan janin kita cocok atau enggak sama obat yang direkomendasikan sama orang lain. Jadi, terima kasih banyak telah menonton video aku. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dukung aku terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.